Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok HM Hello akan mempresentasikan desain aplikasi yang kami buat, yaitu Heyu atau Hey University. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Fitri, Iksan, Irsyad, Ainun, dan saya sendiri, Dea. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Pertama yaitu bagian Value Proposition Canvas. Andrew Dory adalah seorang pengajar materi UTBK yang membantu siswa dalam menggapai impian yang masuk ke PTN. Ia mendaftarkan diri untuk menjadi pembimbing di aplikasi Heyu. Tugasnya adalah mengajar dan membimbing siswa, membuatkan soal latihan dan tryout, serta melakukan tracking progres siswa. Berdasarkan kebutuhan, kesulitan, dan aktivitas Andro yang tertera pada diagram berikut, kami menyimpulkan bahwa Andro membutuhkan aplikasi yang bisa memfasilitasinya untuk memberi materi dan melihat perkembangan siswa dalam kelas. Andro ingin menggunakan aplikasi yang mudah untuk dipakai. Ia juga memerlukan suatu sistem yang menampilkan jadwal sinkronus agar ia bisa mengingat kapan harus mengajar dan menginformasikannya kepada siswa. Syakila Puspita adalah seorang siswa kelas 12 yang menggunakan aplikasi ini untuk mempersiapkan UTBK. Ia butuh banyak latihan soal. Ia adalah orang yang simpel sehingga ia ingin mendapatkan materi yang lengkap dengan mudah. Ia juga merasa gaya belajar visual auditory lebih efektif untuknya. Berdasarkan kebutuhan, kesulitan, dan aktivitas Syakila yang tertera pada diagram berikut, kami menyimpulkan bahwa Syakila membutuhkan aplikasi yang menyediakan materi berupa video dan latihan soal, serta simulasi ujian yang dilakukan secara serentak. Ia juga membutuhkan fitur konsultasi dengan mengajar, progress tracker, dan reminder untuk mengikuti tryout. Bambang Abraham adalah orang tua dari siswa kelas 12 yang menggunakan aplikasi ini. Abraham adalah orang yang gagap teknologi, tapi ia ingin melihat progres anaknya dalam mempelajari UTBK. Oleh karena itu, ia ingin aplikasi ini berjalan dengan simpel. Berdasarkan kebutuhan, kesulitan, dan aktivitas Abraham yang tertera pada diagram berikut, kami menyimpulkan bahwa Abraham membutuhkan aplikasi yang dapat melihat profil miliknya dan anaknya, melihat progres nilai TO yang diikuti anaknya, dan dapat divisualisasikan dengan grafik. Ia juga ingin mengetahui pencapaian anaknya dan mendapatkan rekomendasi jurusan yang sesuai dengan anaknya. Selanjutnya, user research dan user persona. Pada user research, kami telah melakukan wawancara terhadap 5 narasumber. Berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama, narasumber Dr. Judy. Dr. Judy adalah seorang pengajar. Beliau menginginkan fitur chatbox, Q&A, share screen video audio sharing, kemampuan pengelompokan diskusi, feedback, video recording, dan capaian akademis siswanya. Yang kedua, narasumber kedua adalah Alia, seorang siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan UTBK. Narasumber menginginkan fitur kuis, free trial, materi dan pembahasan, fitur untuk berinteraksi dengan pengajar, search dan menu navigasi yang jelas. Narasumber selanjutnya adalah Sasabila yang juga siswa kelas 12 yang tengah mempersiapkan UTBK. Fitur yang diinginkannya adalah materi, latihan soal, live class, forum, pembahasan soal, free trial, dan yang paling utama adalah tryout. Narasumber juga menginginkan pembelajaran yang lebih interaktif. Selanjutnya narasumber Lolo, yaitu seorang orang tua yang telah mengawasi anaknya mengikuti pembelajaran daring. Beliau menginginkan fitur notifikasi, komunikasi dan pembimbing, feedback, dan rekomendasi pemilihan universitas. Narasumber yang terakhir adalah Syifa Kafa, siswa kelas 11 yang merasa pembelajaran daring kurang efektif. Narasumber cukup ragu untuk menggunakan sebuah platform dalam mempersiapkan UTBK. Narasumber menginginkan fitur free trial untuk mencoba platform tersebut. Dari user research, kami membuat 3 user persona yang terdiri dari siswa, pengajar, dan pengawas. User persona yang pertama adalah Karina, seorang siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan UTBK di masa pandemi. Berikut adalah frustration, motivation, dan goals user. User persona yang kedua adalah Adiasti Karina, seorang ibu rumah tangga yang sedang mengawasi anaknya melakukan pembelajaran secara daring. Berikut adalah frustration, goals, dan motivasinya. User persona yang ketiga adalah Aman Sembiring. Aman Sembiring adalah ayah dan juga pengajar siswa kelas 12. Semenjak pandemi, Aman membutuhkan platform yang mempunyai fitur selayaknya kelas secara luring untuk membantu proses mengajarnya. Berikut goals, frustration, dan motivation-nya. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam User Journey Mapping. Fitur 1. Melihat video materi dan pembahasan soal. Di sini, siswa hendak untuk mendapatkan materi pelajaran dan pembahasan soal-soal terkait UTBK. Ada beberapa kesulitan atau kebutuhan baru berdasarkan step-step pada diagram task analisis sebelumnya. Di antaranya adalah kesulitan mencari mata pelajaran UTBK, kesulitan mencari materi yang diinginkan, tidak menemukan materi yang diinginkan, kesulitan melihat video materi yang ia tonton terakhir, dan video yang ditonton membutuhkan kuota yang banyak. Kami berpikir tentang beberapa peluang solusi terhadap masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Secara terurut adalah
melakukan kategorisasi sesuai materi, menyediakan search bar pada halaman utama, menyediakan fitur request video materi dan pembahasan soal, adanya history video, dan menyediakan opsi unduhan video. Fitur 2, mengerjakan TO atau latihan soal dalam bentuk kuis. Di sini, siswa hendak menguji pemahamannya terkait materi-materi UTBK dalam bentuk tryout atau latihan soal. Fitur 3, menerima feedback. Di sini, pengajar hendak menerima feedback yang diberikan oleh siswa-siswanya untuk meningkatkan kualitas studi bersama. Fitur 4, mengikuti live class. Di sini, siswa hendak mendapatkan pembelajaran secara sinkronus bersama pengajar dan siswa lainnya. Fitur 5, melihat bank soal. Di sini, siswa hendak mempersiapkan UTBK-nya dengan mengerjakan kumpulan soal-soal yang serupa. Fitur 6, menerima notifikasi aktivitas pembelajaran. Di sini, siswa, pengajar, dan pengawas hendak membutuhkan suatu notifikasi sebagai reminder untuk aktivitas pembelajarannya, seperti jadwal TO dan live class. Fitur 7, melakukan registrasi free trial atau upgrade ke premium. Di sini, siswa hendak melakukan upgrade ke premium, atau jika masih ragu, bisa melakukan registrasi free trial premium. Fitur 8, melakukan diskusi pada forum. Di sini, siswa dan pengajar hendak melakukan diskusi terkait materi-materi UTBK. Fitur 8, melakukan diskusi pada forum. Di sini, siswa dan pengajar hendak melakukan diskusi terkait materi-materi UTBK. Fitur 10, mengadakan live class. Di sini, pengajar hendak melakukan kelas secara sinkronus. Tujuannya adalah agar siswa bisa berkomunikasi lebih mudah dengan pengajarnya. Fitur 11, melihat rekomendasi jurusan dan universitas. Di sini, siswa dan pengawas hendak mendapatkan rekomendasi jurusan dan universitas yang terbaik berdasarkan perkembangan studi siswa. Fitur 12, melihat perkembangan belajar siswa yang diawasi. Di sini, siswa dan pengawas hendak melihat perkembangan siswanya selama masa studi. Fitur 13, memberikan feedback. Di sini, siswa hendak memberikan feedback kepada pengajar tentang metode pengajarannya selama di kelas. Fitur 14, melihat jadwal pembelajaran. Di sini, siswa, pengajar, dan pengawas hendak melihat jadwal pembelajaran dan aktivitasnya selama masa studi. Fitur 15, mengirim pesan secara pribadi. Di sini, siswa, pengajar, dan pengawas hendak mengirim pesan di antara sesamanya secara pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu Information Architecture dan Design. Bagian pertama yaitu Information Architecture. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali bahwa pengguna dari aplikasi kami ada 3, yaitu siswa, pengajar, dan pengawas. Berikut adalah sitemap dari siswa. Dapat dilihat bahwa siswa memiliki 8 fitur. Yang pertama, akun, materi, tryout, live class, bank soal, chatting, forum, dan kalender. Dan di setiap fitur terdapat warna kuning yang menunjukkan subfitur, dan warna hijau muda adalah hal yang bisa dilakukan atau dilihat pada subfitur tersebut. Berikut adalah sitemap dari pengajar. Dapat dilihat bahwa pengajar memiliki 5 fitur utama, yaitu akun, video, live class, chatting, dan kalender. Dan sama seperti sebelumnya, bahwa kuning menunjukkan subfitur dan hijau muda menunjukkan aktivitas yang dapat dilakukan atau dilihat pada setiap subfitur. Berikut adalah sitemap dari pengawas. Dapat dilihat bahwa pengawas memiliki 3 fitur utama, yaitu akun, chatting, dan kalender. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu wireframe. Berikut adalah wireframe untuk halaman login. User dapat menggunakan login dengan mengisi file username dan password. User dapat menekan tombol login untuk masuk ke halaman home atau menekan tombol register untuk masuk ke halaman form register. Apabila user sebelumnya menekan register, user dibawa masuk ke halaman pemilihan role. User disajikan role berupa siswa, pengajar, ataupun pengawas, dan dapat memilih salah satu dari ketiga role tersebut. Selanjutnya, user dibawa masuk ke halaman form register. User disajikan field berupa email, username, gambar profil, dan password. User dapat mengisi field tersebut kemudian menekan tombol submit.
Apabila berhasil login, halaman pertama yang dikunjungi oleh user adalah home. Pada halaman ini, user dapat melihat list pelajaran dan tombol-tombol untuk mengakses fitur lain seperti TO, bank soal, forum diskusi, dan rapat siswa. Terdapat pula notifikasi yang mana user dapat melihat, mengaktifkan, ataupun memfilter notifikasi. Berikut adalah halaman akun. Siswa dapat mengakses akun melalui button navigation bar. Hal yang disajikan adalah foto dan informasi data diri, tombol untuk mengakses fitur rapot, dan melakukan logout. Selanjutnya halaman rapot. Di sini user dapat melihat grafik nilai TO, detail nilai TO, dan mengunduh pembahasan. Berikut adalah halaman daftar materi. Siswa dapat mengaksesnya melalui home. Di sini user dapat melihat daftar materi beserta videonya, serta tombol untuk mengakses latihan soal dan melihat pembahasan soal. Apabila siswa menekan video, siswa akan dibawa ke halaman ini. Siswa dapat menonton video, memberikan feedback, hingga mengakses video lain dalam materi yang sama. Apabila siswa menekan form feedback, siswa dapat memberikan pesan feedback untuk pengajar baik secara anonim maupun tidak. Halaman ini adalah halaman tryout yang mana menunjukkan list tryout. Apabila menekan salah satu tryout, user dibawa ke halaman detail ini yang berisikan detail TO dan tombol untuk memulai TO. Berikut adalah halaman pertanyaan dan jawaban tryout. Siswa dapat melakukan pre atau next nomor soal dan melihat seluruh nomor soal. Dalam halaman ini, siswa dapat mengakses nomor soal yang diinginkan. Apabila siswa sudah melakukan submit, siswa akan dibawa ke halaman ini untuk dia tampilkan skor dan mengakses pembahasan tryout. Pada halaman ini, siswa dapat melihat pembahasan soal tryout. Berikut adalah halaman live class. Pada halaman ini, siswa dapat melihat live class yang sedang berlangsung dan mengikutinya, melihat informasi upcoming live class, dan melihat informasi tutor. Apabila siswa menekan salah satu upcoming live class, ditampilkan informasi lebih detail dan dapat menyalakan pengingat. Apabila siswa menonton live class yang sedang berlangsung, siswa dapat memberikan feedback dan melakukan live chat. Berikut adalah halaman bank soal yang dapat diakses dari home. Dapat dilihat list pelajaran, siswa dapat memilih pelajaran yang diinginkan. Apabila telah memilih, siswa diarahkan pada list tahun soal dan dapat memilih tahun yang diinginkan. Setelah itu, siswa dapat melihat list paket soal, serta dapat mengunduh paket soal maupun pembahasannya. Berikut adalah daftar forum yang dapat diakses dari home. Siswa dapat melihat daftar topik dan mengaksesnya. Siswa dapat melihat lebih detail topik diskusi dan jawaban terhadap diskusi tersebut. Selain itu, siswa dapat melakukan vote terhadap jawaban diskusi dan menjawab topik diskusi. Siswa juga dapat memberikan reply terhadap jawaban pada halaman ini. Selain itu, siswa juga dapat melakukan upvote atau downvote. Dalam halaman forum, siswa dapat melakukan pencarian. Apabila tidak ditemukan, siswa akan diberikan sebuah notifikasi, saran untuk topik lain, dan tombol untuk mengajukan topik forum. Untuk melakukan request, siswa dapat mengisi field yang tersedia dan dapat memilih sebagai anonim atau tidak. Berikut ada halaman chatting. Fitur ini dapat digunakan oleh semua user, dan di sini user dapat melihat daftar pesan yang ia terima, memulai pesan dengan mencari kontak, serta mengirim pesan. Berikut ada halaman kalender. Dalam halaman ini, user dapat melihat kalender dan daftar aktivitas untuk tanggal yang ingin dilihat. Berikut adalah wireframe dari home user pengajar. Informasi yang ditampilkan adalah jumlah video yang sudah diunggah, jumlah live class yang sudah dan akan dilakukan, jumlah penonton yang menonton video pengajar, top 3 video yang diunggah pengajar dengan penonton terbanyak, serta notifikasi. Hal yang bisa user lakukan adalah menuju halaman list video, melihat, mengaktifkan, dan memfilter notifikasi. Berikut adalah wireframe dari akun user pengajar. Informasi yang ditampilkan adalah foto dan informasi data diri. Hal yang bisa user lakukan adalah logout. Berikut adalah wireframe dari daftar video pengajar. Informasi yang ditampilkan adalah daftar materi dan video yang diunggah dan tombol unggah video. Hal yang bisa user lakukan adalah melihat daftar video yang diunggah, mengakses video yang sudah diunggah, dan mengakses mengunggah video. Berikut adalah wireframe dari video pengajar. Informasi yang ditampilkan adalah video materi dan informasi yang diunggah dan feedback video. Hal yang bisa user lakukan adalah pause, forward, backward video, dan melihat feedback video. Berikut adalah wireframe dari pengunggahan video. Informasi yang ditampilkan adalah video materi dan informasi yang diunggah, serta feedback video. Hal yang bisa user lakukan adalah mengunggah video, memberi judul, kategori, dan deskripsi video. Berikut adalah wireframe dari live class pengajar. Informasi yang ditampilkan adalah daftar live class yang sedang berlangsung dan upcoming live class. Hal yang bisa user lakukan adalah memilih live class yang sedang berlangsung, melihat informasi upcoming live class, dan mendaftarkan live class. Berikut adalah wireframe dari detail live class. Informasi yang ditampilkan adalah detail upcoming live class. Hal yang bisa user lakukan adalah menyalakan pengingat ke upcoming live class, memulai live class, dan melihat upcoming live class secara detail.
Berikut adalah wireframe dari formulir pembuatan live class. Informasi yang ditampilkan adalah field yang harus diisi untuk membuat live class. Hal yang bisa user lakukan adalah menjadwalkan atau membuat live class baru. Berikut adalah wireframe home untuk user pengawas. Informasi yang ditampilkan adalah notifikasi, grafik tryout, jumlah partisipasi tryout, rekomendasi kampus dan jurusan kuliah. Hal yang bisa user lakukan adalah melihat, mengaktifkan, dan memfilter notifikasi. Berikut adalah wireframe akun user pengawas. Informasi yang ditampilkan adalah foto, informasi data diri, dan tombol raport. Hal yang bisa user lakukan adalah logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu prototype. Berikut adalah prototype untuk siswa. 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 Berikut adalah prototype untuk Berikut adalah prototype untuk pengajar. 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 Berikut adalah prototipe untuk pengawas. Berikut adalah prototipe untuk pengawas. Berikut adalah prototipe untuk pengawas. Berikut adalah Baik, saya Irsyad dan kita akan masuk ke bagian usability testing dan SASCORE. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anggota, hasil, dan feedback usability testing dari para user. Terdapat 5 user yang terdiri dari 3 siswa, yaitu Alia, Salsabila, dan Bunga, dan 1 mahasiswa yaitu Faisal yang pernah menggunakan aplikasi serupa, dan 1 sarjana yaitu Bianda yang belum pernah menggunakan aplikasi serupa. Dan berikut merupakan hasil dan feedback tasnya. Hadirin bisa mempause video apabila ingin membaca secara seksama. Kami menyimpulkan bahwa terdapat 10 fitur khusus dan 1 fitur general yang perlu kami perbaiki. Penjelasannya berupa di bawah ini, dan berikut merupakan bagian yang perlu direvisi pada prototipe kami. Hadirin dapat kembali mempause video untuk memerhatikan secara seksama. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan bagian SASCORE dan evaluasinya. Pada bagian testing SASCORE, kami mendapatkan sebanyak 10 jumlah responden yang turut ikut berpartisipasi. Dari 10 jawaban responden tersebut, kami mendapatkan nilai berupa 80,25 yang berkategorikan excellent. Kategori ini menunjukkan bahwa prototipe kami sudah baik dan layak digunakan. Namun kita masih memiliki beberapa evaluasi. Evaluasi tersebut merupakan bagian yang dapat dibaca di bawah ini. Hadirin bisa kembali melakukan pause untuk membaca secara seksama. Sekian hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Sister ini. Bagi yang ingin bertanya, boleh dicantumkan di kolom forum diskusi.
Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi ini.